welcome back to Pocil with me Gisela Azaria. Bikin gimmick supaya dilirik. Tapi kalau bikin janji, jangan asal janji. Karena Gen Z dan milenial ini udah melek dan kritis sama politik. Kira-kira gimana nih ya tanggapan dan juga strategi dari tim pemenangan masing-masing paslon untuk menghadapi sikap kritis mereka? Dan lebih lengkapnya di Pocil kali ini sudah bersama kita yaitu Jubir Timnas Amin, Kak Grady Nagara. Halo semua. Hai, Kak. Halo. Makasih. Yes, langsung aja nih Kak, aku pengen nanya soal janji-janji. Kan kalau di masa-masa kampanye pasti itu banyak lah ya untuk tentunya kebaikan Indonesia ke depannya. Nah, Pak Anies udah ada menjanjikan turunkan harga pangan, terus ada janjikan harga moda transportasi umum yang lebih murah di Medan, terus Cak Imin juga ada yang untuk mensejahterakan pesantren dan masih banyak lagi lah ya tujuannya janji-janjinya yang bertujuan baik. Nah, pertanyaannya adalah gimana nih menanggapi narasi-narasi negatif yang ditunjukkan kepada Pak Anies sempat nih pernah ada gitu khususnya di akhir jabatan Pak Anies pada 16 Oktober lalu yang dinilai mendapat rapot merah katanya lantaran dari 23 janji hanya terrealisasi 5 janjinya. Gimana tuh tanggapan Kak Grady? Terkait dengan tadi ya track record Pak Anies yang katanya banyak janji-janji yang sempat ada tidak narasi itu. Sebenarnya gini, banyak sekali pencapaian Pak Anies Baswedan di Jakarta ya. Karena kita bicaranya Pak Anies ya, pertanyaannya Pak Anies ya. Banyak sekali pencapaiannya. Jakarta itu mengalami healing sekarang. Jadi kalau katanya sekarang Jakarta itu udah mau bakal tenggelam narasinya gitu kan. Jakarta itu udah beban sosialnya udah terlalu besar. Justru menurut saya Jakarta itu sekarang berada dalam proses healing, perbaikan. Apa buktinya? Laju penurunan lahan, ya laju penurunan tanah land subsidence itu berkurang. Jadi kalau dulu itu katanya setiap tahun itu saya lupa angkanya berapa milimeter gitu ya, itu berkurang. Laju itu berkurang. Artinya ada proses healing. Kenapa? Kenapa itu bisa terjadi? Karena pemerintah itu sudah memberikan batasan untuk tidak melakukan pengambilan air tanah secara berlebihan. Itu dibatasin. Dan saya kira banyak sekali janji-janji Pak Anies yang itu basisnya itu adalah prinsip yang selama ini dia pegang, keadilan sosial. Misalnya apa? Mungkin teman-teman saya nggak tahu ya, mungkin kalau teman-teman yang lama tinggal di Jakarta, dulu itu transportasi publik di Jakarta itu susah banget, ya kan? Saya inget banget, saya besar di Jakarta, ya, saya sekolah di Jakarta. Dulu ketika saya berangkat sekolah itu ya saya naik angkot yang ngetemnya itu lama sekali. Terus ada bis-bis kecil yang itu tuh tidak terawat, bahkan supirnya ugal-ugalan, ya kan? Terus tidak punya trayek, kadang-kadang nggak sampai tempat tujuan tiba-tiba udah disuruh pindah. Itu diberesin semuanya oleh Pak Anies. Sekarang udah banyak dan udah direvitalisasi juga. Sekarang sudah direvitalisasi, bahkan bukan secara hanya fisik, tapi itu diintegrasikan. Ini konsepnya saintifik sekali. Karena apa? Karena di Singapura, salah satu contoh public transport yang sistemnya terbaik di dunia, itu integrated. Jadi teman-teman itu di Jakarta, itu sekarang coverage-nya itu sudah mencapai 87%. Warga Jakarta itu udah punya akses ke transportasi publik. Nah, Pak Anies itu menggunakan konsep namanya itu Jaklingko. Jaklingko itu, lingkonya itu diambil dari bahasa Manggarai itu, Nusa Tenggara Timur, yang artinya itu jejaring. Jadi teman-teman bisa bayangkan trayek yang tadinya tumpang tindih ya, angkutan-angkutan umum itu tumpang tindih itu diberesin, dirapihkan, ya kan, yang kemudian angkot-angkot itu dialihfungsikan menjadi yang disebut dengan mikrotrans, bis kecil. Jadi angkot-angkot yang selama ini kelihatannya tidak baik gitu ya, berantakan, itu dibereskan. Supir-supirnya itu digaji, punya tetap. Dia punya trayek tetap, punya jam tetap. Sehingga apa? Dia nggak ada ngetem tuh, nggak ada istilah ngetem. Nah, warga ketika dia mau ke simpul-simpul transportasi massal, misalnya kereta atau bis-bis besar terminal, itu dia bisa pakai angkot ini. Dan itu coverage-nya itu bisa mencapai 87%. Itu baru dari satu aspek, transportasi publik. Pak Anies punya komitmen soal pemenuhan hak air bersih warga Jakarta. Itu dibuktikan dengan ketika beliau itu membuat infrastruktur air bersih itu di
Kepulauan Seribu. Kabupaten Kepulauan Seribu itu masih Jakarta loh. Itu masih bagian dari Jakarta yang selama bertahun-tahun itu tidak pernah diperhatikan. Dan Pak Anies itu justru memberikan suplai air bersih di sana gitu. Dan bukan hanya di sana aja, bahkan di seluruh Jakarta itu juga dilakukan gitu kan. Saya kira banyak sekali lah apa yang dilakukan oleh Pak Anies. Taman-taman gitu ya, konsep taman ruang publik itu juga bagian dari suatu realisasi janji yang sudah Pak Anies lakukan. Bahkan ada satu janji yang menurut saya ini membuat Pak Anies itu punya keberpihakan jelas terhadap rakyat, punya keberpihakan jelas terhadap keadilan lingkungan. Itu apa? Dia menghentikan reklamasi. Jadi reklamasi itu salah satu janji yang Pak Anies bawa itu ketika beliau naik itu kan udah ada ya. Jadi ada 13 pulau yang direncanakan dibangun. Waktu Pak Anies naik 2017 itu udah ada 2 yang terbangun. Apa yang beliau lakukan? Beliau stop. Sisa 11-nya itu dari 2 ini itu beliau jadikan ruang publik. Saya kira banyak lah apa yang dilakukan oleh. Lanjut ke berubah atau punah. Oke. Apa sih sebenarnya pesan yang ingin disampaikan Kak Grady? Oke, jadi dalam politik itu ya sebetulnya bukan hanya dalam politik. Saya kira dalam konteks marketing ya, bisnis dan segala macam itu kan selalu ada namanya brand ya atau slogan gitu ya. Yang itu biasanya untuk menarik awareness orang. Nah, kata berubah atau punah itu sebetulnya itu slogan yang punya makna dari apa yang memang dibawa oleh Pak Anies dan Pak Muhaimin. Itu adalah perubahan. Nah, perubahan ini ini kan kelihatannya kayak cuman sekedar mungkin gimmick atau apa gitu ya. Tapi sebenarnya perubahan ini tuh perubahan yang sifatnya tuh saya kira ini saintifik ya dan metodologis. Karena saya mengutip Pak Anies aja, perubahan itu didefinisikan dalam 4 hal ya. Yang pertama itu adalah, ini urutan, yang pertama itu adalah apakah suatu kebijakan, ya suatu kondisi kebijakan itu memenuhi prinsip adil atau tidak. Yang kedua, apakah suatu kebijakan itu memenuhi prinsip akal sehat atau tidak. Yang ketiga itu apakah kebijakan itu berlandaskan sains atau tidak. Baru yang keempat itu apakah basisnya itu regulasi atau tidak. Kenapa regulasi itu tidak di awal? Karena regulasi ini bisa jadi bertentangan dengan prinsip yang pertama. Saya harus menyampaikan ini karena banyak yang anggapan bahwa perubahan itu artinya perubahan total. Ya, jadi padahal, yang dimaksudnya ini bukan ya? Betul. Padahal kalau kita basisnya 4 ini, ya kan, kita harus cek dulu apakah kebijakan yang memang eksis itu memang sudah memenuhi 4 prinsip yang secara berurutan ini. Makanya nanti ada 3 output tuh dari metode itu. Yang pertama, dilanjutkan, dimodifikasi, atau dihentikan sama sekali, gitu. Misalnya apa? Yang memang sudah berjalan adil, Pak Anies lanjutkan di Jakarta. Misalnya KJP, Kartu Jakarta Pintar ya. Kartu Jakarta Pintar ini kan gagasannya Pak Jokowi. Ketika 2012 beliau jadi gubernur kan. Kemudian dilanjutkan oleh Pak Basuki, dilanjutkan lagi oleh Pak Jarot, dan itu ditingkatkan oleh Pak Anies dengan KJP Plus, jangkauannya lebih luas. Tapi ada juga kebijakan-kebijakan yang walaupun dia sudah ada existing regulasinya, itu harus diganti. Karena apa? Karena dia tidak memenuhi prinsip keadilan. Kenapa adil itu penting? Adil itu kan soal proporsionalitas. Adil itu soal siapa mendapatkan apa. Apakah siapa yang mendapatkan apa, distribusinya itu sudah proporsional atau tidak. Karena kalau ini dibiarkan tidak adil, ya ini slogannya. Ya. Kalau kita tidak berubah atau jawabannya itu masalahnya itu punah. Punah itu memang kesannya hiperbolik ya, tapi ini simbol yang sangat lekat dengan anak muda. Kenapa? Karena masalah keadilan itu bukan hanya soal generasi yang hari ini ada. Masalah keadilan itu adalah lintas generasi. Nah, kalau kayak begitu, tadi kan dilanjutkan, dimodifikasi, ada yang dirubah juga ya. Betul. Nah, kalau nanti misalkan Pak Anies dan juga Caimin terpilih menjadi pemimpin next-nya, apa aja yang dilanjutkan, apa yang dimodifikasi, apa yang dirubah? Apa yang akan benar-benar dirubah nih? Itu banyak ya sebenarnya karena sikat aja yang mungkin betul. Oke. Misalnya gini, yang akan tetap dilanjutkan itu bantuan sosial. Bantuan sosial itu pasti akan dilanjutkan. Tapi itu kan short term ya. Bantuan sosial itu kan sebenarnya itu adil, itu memang penting ya. Tapi masalahnya adalah bantuan sosial itu bukan pengentas kemiskinan yang sifatnya itu jangka panjang. Dia hanya memberikan bantalan sosial kepada rakyat miskin supaya dia itu bisa bertahan hidup
paling tidak 1 bulan 2 bulan. Iya, bukan yang long term Bukan yang yang long bisa term. sampai ke akar. Kalau yang dihentikan saya kira banyak ya, misalnya ya IKN gitu ya kalau mau kita bahas. IKN itu salah satu yang pengen kita hentikan juga karena IKN itu kalau kita balik lagi kepada asesmen yang 4 tadi, dia udah ada regulasi ya. Undang-undang IKN itu kan udah diundangkan ya sebagai undang-undang. Bahkan ada RUU Daerah Khusus Jakarta sekarang kan. Kenapa itu dihentikan? Karena ini tidak memenuhi prinsip, bahkan 3 prinsip yang pertama ya, tidak berbasiskan adil, tidak berbasiskan akal sehat, yang ketiga itu adalah tidak berbasiskan sains. Saya coba ulas satu-satu. Tidak berbasiskan adil. Klaim daripada IKN ini itu adalah untuk menciptakan pemerataan. Iya, mengatasi ketimpangan. Mengatasi ketimpangan. Kata Pak Jokowi, pembangunan itu tidak boleh Jawa sentris, harus Indonesia sentris. Makanya itu dipindahkan keluar Pulau Jawa, dalam hal ini Kalimantan. Tapi perlu kita cek ya, apakah betul kemudian dengan memindahkan ibu kota itu dari Jakarta ke Penajam Pasir ya di Kalimantan Timur itu kemudian bisa menciptakan efek pemerataan? Sebenarnya enggak. Jawabannya justru dengan membangun kota baru, itu kota dari nol loh, from the scratch gitu ya. Benar-benar kota dari nol, memakan anggaran sekitar 426 triliun, ya kan? Yang perencanaan awalnya itu harusnya dari APBN itu 20%. Itu nyatanya sepertinya tidak bisa APBN 20%. Kenapa? Karena pemerintah itu sekarang masih ketar-ketir soal investasi di IKN. Gitu. Ini jadi kota yang tidak laku, gitu kan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah kalau ini terjadi, ya kan, kalau ini memang masih seperti ini siapapun presidennya di 2024 ini jadi beban buat dia. Kenapa? Karena hitung-hitungannya kalau ini kondisinya masih sama seperti ini, itu paling tidak setiap tahun itu APBN kita itu akan menanggung 50 triliun untuk IKN ini, paling tidak selama 15 tahun ke depan. 50 triliun itu bukan angka yang kecil. Itu bisa dipakai untuk berbagai macam kebijakan yang langsung dampaknya dirasakan oleh warga. Jadi ini punya efek lintas generasi yang sangat besar. Kalau APBN kita itu terbebani 50 triliun karena itu kan ruang fiskal kita itu semakin sempit. Nah, ini ada isu keadilan antar generasi di sini nih, yang tadi saya bilang. Jadi teman-teman bayangkan kalau ini ada beban, ya. APBN itu kan logikanya ya kayak kita ya, orang itu punya belanja, punya pengeluaran gitu ya, punya pengeluaran pendapatan. Ketika pengeluarannya ini besar, spendingnya besar, berarti kan harus ada pos yang dikurangin. Ini berpotensi pada pos-pos yang sebenarnya itu adalah pemenuhan hak-hak dasar warga negara itu bisa kepotong dari situ, bisa berkurang karena ada beban ini. Itu baru dari satu hal, soal keadilan ke lintas generasi. Tadi saya bilang soal pemerataan ya. Nah, pemerataan ini tidak ada korelasi, tidak ada kausalitas ya, tidak ada dampak lokasi ibu kota itu terhadap eliminasi ketimpangan. Nah, apa yang kami tawarkan ya kan dibandingkan dengan membangun kota yang saya kira visi kotanya itu aja belum jelas ya, karena Undang-Undang IKN ini bermasalah sekali secara legislasi ya kan. Dia itu proses legislasinya itu dari badan legislasi sampai dengan disahkan di paripurna itu cuma 42 hari. Teman-teman bayangkan undang-undang yang begitu penting ya kan bagi masa depan, menjadi sejarah penting bagi bangsa kita itu hanya disahkan dalam 42 hari tanpa ada partisipasi publik. Itu bermasalah sekali. Caranya gimana? Caranya adalah yang kami tawarkan, yang Pak Anies dan Pak Muhaimin tawarkan itu 400 triliun ini sebenarnya nggak sampai 400 triliun, bahkan hanya setengahnya aja. Itu kita lakukan yang namanya itu transfer fiskal dari pusat ke daerah kepada kota-kota sekunder. Kota itu bukan hanya soal administrasi ya, kota kabupaten. Kota itu adalah kawasan urban. Bogor itu walaupun dia kabupaten, dia masih kawasan urban karena dia masuk ke Greater Jakarta area. Itu dibangun kota-kota sekunder. Udah ada kotanya, udah eksis. Cuman kan mereka selama ini ketar-ketir ya, Pemda itu ketar-ketir karena APBD-nya itu kecil kan. Itu dibantu, dikasih insentifnya oleh pemerintah supaya apa? Supaya paling tidak infrastruktur dasar kota-kota yang sudah eksis ini itu terbangun. Nah, kalau infrastruktur dasarnya terbangun kan warganya itu naik ya, kualitas hidupnya naik. Nah, kalau kualitas hidup warga itu naik, itu membuat kota
itu atraktif. Nah, kalau atraktif itu kan berarti itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kan. Nah, artinya apa? Artinya yang dibangun itu bukan cuma satu kota, ya kan? Yang tidak punya visi jelas di situ, itu justru dibangun di berbagai wilayah di Indonesia. Di Sumatera dibangun. Jadi kalau Kalimantan katanya Kalimantan akan berbangga punya IKN, justru dengan Pak Anies Pak Muhaimin ini Kalimantan itu akan berbangga dengan kota-kota yang udah eksis ini tuh terbangun lagi menjadi kota yang atraktif. Di Sumatera dibangun, di Sulawesi dibangun, di Papua dibangun. Jadi konsep pemerataannya itu seperti itu. Gimana nih sosok Pak Anies sama Caimin dari seorang Kak Grady? Buat saya mereka berdua itu adalah sosok yang paling ideal untuk bangsa kita, ya. Pak Anies itu adalah orang yang sangat-sangat punya komitmen kuat terhadap konstitusi, ya kan. Keadilan sosial itu kan selalu digaungkan oleh Pak Anies ya. Ingin mewujudkan keadilan sosial. Keadilan sosial itu kan sila kelima kita, Pancasila. Selama ini kita memahami Pancasila itu sebagai sesuatu yang abstrak ya, sebagai sesuatu yang tidak bisa diukur. Tapi Pak Anies itu bisa membuktikan bahwa Pancasila, terutama sila kelima itu bisa termanifestasikan dalam bentuk kebijakan publik. Konstitusi kita itu juga berbasisnya landasannya itu keadilan sosial gitu kan, sebagaimana yang dirumuskan oleh para founders bangsa ini gitu kan. Dan Pak Anies punya komitmen itu dan Pak Anies punya track record untuk memenuhi itu, dan saya kira track record itu menjadi modal yang sangat berharga ya, dan ini harus dipahami oleh termasuk anak muda terutama gitu kan, bahwa ini tuh bisa sebetulnya diungkit ke level nasional. Dan Pak Anies itu punya kemampuan itu. Pak Muhaimin ini juga bukan orang sembarangan. Beliau ini orang yang punya leadership-nya itu sudah matang. Beliau memimpin partai politik itu sudah, kalau tidak salah, udah 2 dekade. Dan beliau itu terbiasa pernah menjadi menteri juga gitu kan, punya pengalaman di birokrasi juga. Jadi saya kira ini adalah pasangan yang ideal ya. Pak Muhaimin juga adalah seorang aktivis, Pak Anies seorang aktivis, punya komitmen kuat terhadap kesejahteraan warga. Ini adalah pasangan yang cocok gitu ya. Pas gitu ya, tidak kurang, tidak lebih, dan ini pas untuk membangun Indonesia ke depan. Karena kalau baca aja di visi misi kami, itu visi misi yang kami buat itu bukan visi misi yang ngawang-ngawang. Tapi visi misi yang kami buat itu adalah visi misi yang terukur. Ya kan? Semua itu bisa diukur, semua itu presisi, realistis, bahkan bisa dilihat, ya kan, sangat memungkinkan itu dikerjakan paling tidak dalam 5 tahun pertama jika Pak Anies dan Pak Muhaimin terpilih. Wow, baik. Kalau gitu, thank you so much Kak Ya, Grady makasih. sudah berkunjung ke Pocil, ke Indomedia, Siap. sharing-sharing dan menjawab seluruh pertanyaan kita, apa yang menjadi mungkin argumen, narasi dan lain sebagainya. Thank you so much Thank for you. coming. Kalau kayak gitu, kita mau big applause dulu dong buat Kak Grady. Terima kasih. Thank you ya Kak Grady. Thank you. Buat Ing People, see you di Pocil selanjutnya. Saya Gisela Azaria dan Kak Grady Nagara pamit. In Today in People's Way. Bye!